keunggulan. Lagi China coba membangun tekanan, mampu dihalau oleh Verdong. Ada upgrade penampilan Verdong yang signifikan di babak kedua. Backup Putra, close control, melepaskan diri. Untuk berlari tadi, harus dijatuhkan. Ada cedera juga bagi Beckham sepertinya. Karena tertendang tadi ya. Betul. Di kesempatan pertama Beckham. Mungkin karena masih tidak terasa awalnya ya bagi Beckham. Tapi kemudian ketika bola sudah dihentikan oleh wasit mulai terasa sakitnya. Betul sekali. Kita lihat 3 kali memperoleh bola dan ketiga-tiganya sangat baik diperankan oleh Beckham untuk tidak hilang bola dan bisa mendeliver dengan baik bola dari kakinya. Foul tadi oleh Ron. Beckham Putra terakhir yang sama dengan Ricky Kambuaya, dengan Egy Maulana, dengan Rizky Ridho, dengan Yasa, sangat layak untuk mendapatkan kesempatan berlaga di pertandingan yang begitu vital bagi Indonesia. Peluang bagi Indonesia kali ini. Masih ada kesempatan bagi Ola Ramani di kotak penalti dari China. Beckham terganggu tadi, laju pergerakan dari Beckham. Lagi ball retention yang sangat apik dari Ricky Kambuaya, Verdong tadi, Beckham, Joy Pelopesi, overlap, lalu Verdong, mengancam. Hey, ada kotak penalti, hanya berlanjut, umpan mencapai sasaran dengan adanya potensi pergerakan dari Rizky Ridho tadi. Dan setelah 2 perkara yang dilakukan, memang Indonesia bisa kembali menguasai keadaan. Ya, tapi harus waspada sekali lagi. Betul. Dan sangat penting kalau bisa mencetak gol kedua tentunya. Ya. Gol kedua kembali menjadi target, menjadi sasaran yang harus bisa secepatnya digapai oleh Indonesia dengan waktu tersisa memang tidak banyak lagi, di bawah 10 menit. Ricky Kambuaya kali ini Spiral tadi coba berkreasi dalam gawang saja bagi China. Bahkan komentar yang melawan Iran, yang Zesen juga terkejut ya ketika China mendapatkan tendangan gawang. Ya. Karena dia sudah memberikan bola ke corner kick dan kita lihat di lapangan Ivar Jenner menjadi pemain lainnya yang memang ini masuk menit-menitnya Ivar Jenner ya ke lapangan. Momen untuk close out the game, untuk lebih mengamankan situasi di lapangan tengah, tapi kali ini China punya kesempatan. Awas. Serginho coba berkreasi, umpan berbahaya. Dalam kali dan nyaman bagi Emil Geno untuk mengamankan situasi. As things stand, dengan gol dari Ole Romani, maka Indonesia ada di peringkat ketiga di grup C dengan 12 angka. Ini sebelum kick off laga Bahrain Saudi Arabia, ada 2 poin keunggulan Indonesia dari Saudi Arabia dengan tentunya Saudi Arabia punya 1 game in hand. Jenner akan menggantikan Kambuaya sepertinya. Egy juga akan keluar. Egy, ya. Tano Militali yang Betul. masuk ke CR. Sepertinya itu karena memang terlihat tadi pemain-pemain yang digantikan memang terlihat sudah mulai menurun ya. Karena memang mereka sangat kerja keras sekali. Tadi handball yang terjadi, laga berlanjut, advantage, kemudian Verdong coba berikan umpan kepada Ridho. Wang menjalankan tugasnya di zona pertahanan tadi, menjadi extra defender bagi China. Jadi aksi dari Verdong yang Anda katakan Coach Erling harus lebih baik di babak kedua dan dia menunjukkan permainan yang sangat baik sejauh ini. Comeback dari Lili Pali, dia sudah begitu lama tidak menggunakan jersey timnas, kembali dipercaya untuk menutup laga ini. Dan juga Ivan Jenner yang akan masuk di lapangan tengah juga bersama dengan Van. Ada gangguan bagi pemain China yang masih tergeletak. Selamat bagi Pelopesi untuk menegak air mineral di sisa bahas. Dari sejumlah nama yang berpindah ke warga negara menjadi warga negara Indonesia, mungkin Joy Pelopesi yang paling mengejutkan. Tetapi justru impactnya jadi salah satu yang paling signifikan dalam 2 laga dia bersama dengan timnas Indonesia. Seakan menjadi kepingan puzzle yang selama ini kita inginkan untuk kemudian menjadi sosok yang tepat berdampingan dengan pemain. Bahkan terus mampu main dengan konsisten 90 menit ya, sampai dengan menit ke 83 kita melihat tidak ada penurunan yang diperlihatkan oleh Pelopesi.
dan kemampuan dia Coach Wendy untuk bisa memegang bola di bawah kanan luar biasa dari lawan. Dia begitu tenang untuk bisa mendapatkan momen melepas bola dengan tepat. Ini juga mungkin mengingatkan Anda dengan Lim Jung Suk di tim Anda, Sriwijaya dan juga Persipura. Atau bahkan Manuwangga sih, Manuwangga ya. Itu lebih lama. Ada pergantian Reza dari China ya dengan menantikan Wei Zhang, menantikan Chen Jie. Kevin Dix, Fano Lilipali yang pernah berseragam Persija Jakarta dan juga menimba ilmu di Jepang yang membuat penampilannya upgrade ini. Sama dengan Bahdim. Satu kesempatan bagi Beckham, hampir saja bisa mencuri bola dari kendali Brownie. Yang menipis waktu bagi China. Waspada di pertahanan Indonesia. Kevin Dix kepada Fano Lilipali. Pengalamannya sangat bermanfaat di momen seperti ini. Sayang dari Oleroni. Kali ini kan bola lebih cepat mengarah di depan dirinya. Ya. Kalau bersebelas juga oleh tampaknya dalam posisi offside. Ya, offside ya. Kalau tadi dia mendapatkan bola, saya pikir offside. Wah. Tidak lama lagi. Ya, masih dalam defensive set yang begitu rapi hingga menit ke 86 para penyuluh ya. Ya. Ini juga menjadi hal yang terus diperhatikan detail dalam persiapan di Bali dan Jakarta. Bagaimana Kluivert dan Pastor serta Lanzat sangat ingin ketika off the ball terus disiplin, compact, rapat dan tidak memberikan kenyamanan bagi China ya. Betul sekali. Dan tampaknya pergantian terakhir sudah disiapkan dari Ramadan Sananta ya. Ini untuk menghold bola lagi, untuk bisa membuang waktu berharga bagi Indonesia ketika ada long ball yang bisa disajikan kepada Ramadan Sananta yang seperti juga akan berpindah di musim depan. Dan ada satu challenge tadi dengan agresi berlebih yang membuat kartu kuning dilayangkan oleh referee Rustam Fulin kepada pemain pengganti China Wei Shihao yang melakukan challenge terhadap Joey Pelupessy. Menariknya wasit memberikan player advantage, tapi Kevin bilang tidak perlu advantage, Riri, kami lebih butuh pelanggaran di sini. Ya, saya pikir ini mungkin Bisa upgrade ya. bisa Possible red card ya, dengan possible start red card. Ya, ya, ini possible red Ya, card saya pikir. kaki terbuka ke Ya, betul. kaki tumbuhan dari Joey Messi. Betul, ini possible red card saya pikir. Jika ada review lagi dari Ya. VAR, Ya, oh kita nantikan setelah bola tadi dilayangkan oleh referee yang mungkin membuat Wei beruntung adalah kotaknya di bagian yang tipis dari shin dari Pelupessy, tapi tetap dengan agresi kaki terbuka. Kalau kontak ini tidak dalam kondisi Pelupessy yang siap, itu akan menjadi keadaan yang lebih buruk ya bagi Joey betul Pelupessy. sekali. Dan ini pasti juga akan menunda pergantian ya. Betul. Ya, ini harus menunda pergantian karena ketika Pelupessy tidak bisa meneruskan, tentu mungkin bukan Sananta yang Ya. masuk. Ini harusnya menjadi keadaan yang bisa diakhiri dengan cek dari VAR karena intensi dari sang pemain jelas sekali dengan agresi yang ada. Dia bergerak dengan kaki terbuka. Ini yang menjadi challenge dengan niatan tadi yang masuk dalam perhitungan dari VAR cek ini. Dan ini Patrick akan menunggu ya apakah Joey Messi bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Walaupun kali ini tampaknya dia sudah mengonfirmasi ya, dia bisa kembali bertanding dan Ramadan Sananta akan masuk menggantikan Oleh Roman yang mendapatkan standing plus dari satu GBK. Iya, sangat layak. 3 laga, 3 gol. Dan artinya Demoro chance oleh. Kembali kita megahkan di bola Bukano dan oleh Romelu. Sudah begitu nyaman berlaga di stadion yang begitu kita cintai. Dengan potensi sebagai match winner. Dengan waktu yang semakin menipis dan laga sudah berlanjut dengan cek VAR yang sudah selesai dan cukup mengejutkan. Tidak ada hukuman tambahan dengan possible red card tadi karena challenge yang sangat mengejutkan dari pemain China, dan kali ini sebuah kiriman bola dilanjutkan oleh Kevin Dix dan kami manfaatkan. Umpan panjang kembali menjadi opsi dari Yang Sesian. Dortmund harus waspada dari China kali ini. Satu kesempatan bagi Liu Chengyu. Ganggu oleh Verdon. Luar biasa Verdon di babak kedua menunjukkan kualitasnya, Ya. tidak hanya dalam bertahan tapi bagaimana kontribusi menyerang. Ya, Luar bagus biasa. sekali. Luar biasa.
unjuk kebolehan dari segi bertahan, dan ini Verdonk yang kembali reputasinya begitu meningkat di Eredivisie, dan bahkan tim dari Premier League ada yang coba mendekati Verdonk. Ini rumornya bahwa dia akan meninggalkan Black Diamond. Sudah ditawarkan posisi kapten secara pemakna untuk musim mendatang bagi Black Diamond. Oh benar tadi diganggu tadi, sangat baik aksi yang dipertunjukkan oleh Rido. Umpan yang terlalu jauh bagi rekan-rekannya dan mampu diamankan oleh Emil Aguero. Di momen tadi kita juga melihat bola itu dari Rizky Ridho. Ya. Ketika lawan menutup bola, dia tidak langsung jalan, dia tunggu. Ya. Dan kemudian ketika Body shape dia mengganggu lawan. betul dia mengganggu lawan, memaksa back pass, dan ketika back pass dilakukan, dia tahu tidak ada yang paling dekat dari bola, kemudian dia maju lagi. Dua laga di mana satu pelan menjanjikan kemenangan, ada kesempatan luar biasa back to back victory yang akan mengantar Indonesia ke round keempat kualifikasi World Cup 2026, tapi masih ada jalan yang cukup panjang. Amaran Sananta coba menahan bola di area yang ketika menguntungkan bagi Indonesia di lini pertahanan dari China. Minimal 6 menit tambahan waktu, masih cukup panjang perjuangan dari pasukan Garuda. Ayo bersemangat guna mengunci spot menuju persaingan round 4 dan menyingkirkan China dari kesempatan mereka untuk berlaga di round berikutnya dalam kualifikasi World Cup 2026. 70.000 lebih spektator yang hadir di Gelora Bung Karno sangat menginginkan untuk membawa tim ini melewati garis finish dengan harapan 3 poin kembali menuju ke satu kondisi di mana Indonesia punya peluang untuk menuju ke persaingan round keempat. Dan bola diberikan dari kelas itu. Ya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hubner. Laga berlanjut. Terus di sini nih, ketika Zanzibar sudah di lapangan, ini Hubner terus menjaga gol getter lainnya dari China, di Chinese. Awas terlambat. Jauh dari Emil. Browning yang menyundul bola tadi. Rizky Ridho kembali dengan tenang. Kevin Dix. Vano Lillipali tadi. Ivar. Ada tekanan yang berasa. Itzas. Saja. Ya, Browning mempertaruhkan segalanya di sana. Jadi karena kalau miss sedikit saja akan jadi kartu merah. Betul. Tapi pada akhirnya Sananta sedikit terlambat untuk bisa melindungi bola. As things stands, Indonesia akan melangkah menuju ke round keempat ke playoffs dari kualifikasi World Cup 2026. Terus coba mengamankan situasi di top 4 dari persaingan grup C. Agak menuju dia dan hampir saja bisa dimanfaatkan oleh pasukan Garuda. Dari saya. Ya, satu kesempatan emas tadi. Cetak kayak sejati. Habis ada Beckham yang dia nggak peluang pelanggaran karena ada handsball ya. Dan kita lihat sekarang semakin frustasi dengan switch-nya yang tidak akurat. Ya, Patrick juga di lapangan kembali mencoba untuk menenangkan para pemainnya. Betul. Dan kita melihat pemain China juga secara kualitas fitnessnya menurun ya. Dilihat dari beberapa momen mereka juga terlihat sangat kelelahan ya. Sehingga salah di dalam memberikan passing. ya. Wang Galai tadi melakukan satu aksi blok ada kiriman bola Verdonk dan ini dia ya, kontak Wang dengan Beckham. Dan saya tidak mengerti apa yang menjadi pelanggaran dari Beckham sih. Iya, ya, justru dia coba untuk bisa menggapai bola ya dalam Dan dia situasi pun tidak menggapai bola dengan tangannya di orang ini. Ya, Mungkin dianggap dia melakukan diving. Ya, betul. sehingga itu pelanggaran. Saya mengharapkan tadi keputusan dari salah satu pelatih terbaik di Asia, Rustam Lutfulin, gemuruh dari animo spektator dengan nyanyian lagi yang begitu syahdu. Ini tentunya akan menjadi lantunan nada yang kita akan dengarkan juga nanti ketika laga sudah berakhir, dengan harapan 3 poin bisa menjadi milik dari Indonesia. Ramadan coba meng-hold up bola, ada offside yang terjadi.
4 menit sudah taman waktu yang dimainkan. Masih ada 2 menit tersisa bagi Indonesia untuk menahan situasi, menjaga clean sheet. 3 poin di hadapan Indonesia di genggaman Clivert dan pasukannya. Jangan sampai terlepas Garuda. Ya. Bahkan juga harus disiplin ya. Betul. Ya, ini dibutuhkan untuk tidak memberi betul-betul ruang kepada fullback mereka leluasa. Elu Kesi, Beckham Putra, Kubola. Coba digapai oleh Ramadan, sulit tadi. Ivan Jana, sangat tenang. Kevin Davis, kembali kepada Ivan Jana. Ada space tercipta bagi Ivan. Ada Lili Pali yang dalam posisi yang cukup baik tadi. Rido coba mengcover. Mendapatkan kartu. Kartu kuning akan dilakukan kepada Rido. Melanggar Weizen seperti ini. Menit atau detik-detik terakhir saya pikir kita harus betul-betul fokus menghadapi kondisi ini. Walaupun jaraknya jauh, tapi saya pikir pemain Cina akan semuanya naik ya untuk mengantisipasi umpan jauh yang mungkin akan dilakukan oleh salah satu Dan pemain bahkan mereka. menjaga kebersihan yang dengan waktu menipis. Kali sudah ada di serang bagi China. Resiko yang harus diambil karena nasib China sangat bergantung dengan apakah mereka bisa mencuri poin untuk memperpanjang nafas di persaingan grup C menuju ke playoff. Ada satu gangguan, 2 tendangan yang dilakukan oleh Beckham Putra. Hitungan detik begitu menegangkan. Live show sudah tersaji. Ini bukan kesempatan untuk beraksi di playoff round keempat sangat terbuka menuju ke situasi yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh semua spektator, supporter, penggila sepak bola Indonesia bahwa Indonesia dalam nahkoda pimpinan dari Pak Eko di PSSI punya kesempatan yang begitu luar biasa untuk bisa melanjutkan perjuangan ke round keempat dengan potensi mengunci 3 poin di Gelora Bung Karno. Kita berikan support dan dukungan begitu pemirsa. Ya. Satu momen yang dalam persaingan kualifikasi menuju dansa terbesar dalam dunia sepak bola yang lokal dan berkembang yang Indonesia melanjutkan perjuangan dengan signifikan generasi China mensyukurkan dalam persaingan dan membawa Indonesia melenggang ke round keempat. Respon yang begitu bagus diperlihatkan staf khusus tim Indonesia ketika melakukan beberapa pergantian pemain yang menurut saya sangat efektif sekali hari ini juga. Jadi 2 kali pertandingan ini sudah sangat efektif sekali pergantian pemain yang dilakukan. Dan memang saya kembali ya. Efeknya sangat terasa. Jadi Clivert begitu tahu skill set yang dimiliki oleh para pemain, dia tahu kapan memasukkan pemain yang mana di momen yang seperti apa. Dan pergantian yang dilakukan di babak kedua bisa pada-pada mengajukan dari China. Dan Indonesia bersiap untuk maju ke round berikutnya. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ketika kita